Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok kelas F126. Kami di sini akan menjelaskan materi UTBK beserta soal-soal dan pembahasannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Nur Rasid, nomor absen 13. Saya Bernadita Kini Vikaila, absen 7. Saya Kristianiti Divta Divasta, absen 11. Saya Adiana Afif Pradana, absen 1. Saya Cecilia Kesha, absen 10. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video pembahasannya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang akan muncul pada peserta BK nanti, yaitu barisan dan deret aritmatika. Sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu apa itu barisan aritmatika dan deret aritmatika. Pada barisan aritmatika, biasanya itu terdiri beberapa suku, yaitu U1, U2, U3, sampai UN, yaitu U terakhirnya. Nah, contohnya seperti ini. U1, misal 12. Nah, 12 ini adalah bilangan yang dimiliki oleh suku pertama. Nah, U1 sendiri biasanya dianggap sebagai A. A itu adalah bilangan pertama pada barisan aritmatika. Untuk setiap U di sini biasanya memiliki interval jumlah yang sama, yaitu dinamakan sebagai B. Nah, itu rumusnya U1 kurangi U N-1. Misal U2 itu sama dengan 18. Nah, untuk mencari beda antara U2 dan U1, bisa pakai rumus ini, yaitu B sama dengan U2 min U1 sama dengan 18 min 12. Jadi, beda antara suku itu adalah sebanyak 6. Nah, misal apabila jarak antara U-nya itu agak besar, misal U8 dan U15, misal kita bisa pakai rumus B-nya pakai UP min UQ per P min Q, yaitu misal U8 nya 30, U15 nya 42. Jadi tinggal kita pakai gini, U15 min U8 per 15 min 8 sama dengan 42 min 30 per 15 min 8, yaitu 12 per 7. Nah, jadi bedanya itu adalah 12 per 7. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke deret aritmatika. Rumusnya sendiri yaitu U1 tambah U2 tambah U3 sampai ditambah sampai U yang terakhir. Karena apa? Karena Sn itu menunjukkan jumlah semua bilangan pada suku barisan aritmatika. Lanjut kita ke persamaan umum dari barisan aritmatika dan deret aritmatika. Untuk barisan aritmatika, persamaan umum itu seperti ini, UN sama dengan A plus N-1B. Nah, dapat dari mana rumusnya itu? Kita bisa pakai permisalan ini. Misal U1 itu kan sama dengan A. Nah, U2 itu kan sama dengan A plus 1B, berarti A plus B. Untuk U3 sama dengan A plus, ini ada 2B, berarti A plus 2B. Nah, di sini kan terlihat pola, yaitu misal dari kalau misal U2 itu jawabannya 1B, kalau misal U3 itu jawabannya 2B. Jadi kalau misal masuk ke sini kita dapat pola itu UN sama dengan A plus, misal angkanya kita ganti N, berarti tinggal N min 1 kali B. Nah, pakai contoh misal U3 sama dengan misal A nya itu tadi 12 plus N nya 3 kurangi 1 kali B nya 6 sama dengan 12 tambah 2 kali 6, yaitu 24. Jadi U3 nya sama dengan 24, seperti itu. Lanjut ke rumus umum dari deret aritmatika. Rumus umum sendiri yaitu Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, misal langsung contoh, misal
kita harus mencari jumlah dari 3 suku pertama. Misal suku, jadi kita bisa langsung pakai rumus S, karena kita nyari jumlah dari 3 suku pertama, yaitu berarti tinggal cari 3, N nya 3/2 kali A nya tadi adalah 12 kali 2 ditambah 3-1 kali bedanya yaitu 6. Nah, masukkan hitung-hitung 3/2 24 tambah 12 sama dengan 3/2 kali 36. Salah 18 kali 3 54. Jadi jumlah ketiga suku pertama barisan aritmatika yaitu 54. Seperti itu. Nah, langsung saja kita langsung ke soal yang pertama. Misal diketahui suku ketiga dan kelima adalah min 5 dan min 9. Suku ke-10 dari barisan aritmatika tersebut adalah, nah, kita harus mencari tahu yang kita terlebih dahulu. Misal diketahui suku ketiga dan suku kelima yaitu min 5 dan min 9. Jadi U3 nya itu adalah min 5, U9 kelimanya yaitu min 9. Nah, yang dicari adalah, ditanyanya yaitu suku atau U ke-10. Oh, kan benar. Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu bedanya. Karena ini jarak antara sukunya cukup jauh, kita pakai rumus yang B yang ini. Jadi B sama dengan U ke-5 kurangi U ke-3 dikurangi 5 min 3 sama dengan U5 nya tadi min 9 dikurangi min 5/2. Nah, hasilnya adalah min 4/2. Jadi B nya itu adalah min 2. Nah, lanjut kita nyari A nya. Kita bisa nyari A nya pakai rumus persamaan barisan yang biasanya. Jadi kita misal pakai U ke-3, misal U3 sama dengan A plus 3 min 1 kali B. U3 nya tadi min 5 sama dengan A plus 2 kali min 2. Min 5 sama dengan A min 4. Kita jadi A nya sama dengan min 1. Nah, sebenarnya kan U10. Jadi kita langsung saja U10 A nya tadi min 1 ditambah 10 min 1 kali min 2. Jadinya min 1 tambah 9 kali min 2, yaitu min 1 tambah langsung saja dikurangi 18. Hasilnya adalah min 19. Jadi U ke-10 nya adalah min 19. Lanjut kita ke soal yang kedua, yaitu suatu jaringan aritmatika jumlah suku ketiga dan kelima adalah 14, sedangkan jumlah suku ke-12 suku pertamanya adalah 129. Jika suku ke N adalah 193, maka nilai N adalah, nah, diketahui di sini jumlah suku ketiga dan kelima adalah 14. Berarti U3 plus U5 sama dengan 14. Nah, jumlah 12 suku pertamanya adalah 112. Berarti S12 nya adalah 129. Jika suku ke N adalah 193, maka nilai N nya
berarti kita belum tahu ini N nya berapa. Misal saja UN gitu, misal 193. Nah, pertama-tama kita harus mencari B dan A nya dulu. Di sini diketahui U3 plus U5 sama dengan 14. Nah, U3 dan U5 sendiri kan kita bisa pakai rumus ini untuk mencari B nya nanti. Jadi misal itu UN sama dengan misal U3 plus U5 sama dengan 14. Misal itu A plus 3 min 1 kali B ditambah A plus 5 min 1 kali B sama dengan 14. Nah, kita tambahkan saja, berarti ini 2A, ini 2B tambah 4B, yaitu tambah 6B sama dengan 14. Nah, lanjut kita bisa pakai S12 ini untuk mencari B nya. Kita bisa pakai persamaan ini. Jadi S12 sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Nah, tadi kan ini ada 2A, misal saya ganti ini menjadi 2A sama dengan 14 min 6B. Nah, jadi kita bisa pakai merumuskan maksud di sini, kita substitusi, misal S12 sama dengan 12 per 2, 2A nya ganti 14 min 6B ditambah 12 min 1 kali B. Jadi S12 nya tadi adalah 129 dengan 6, ini 14 min 6B ditambah 11B, 129 sama dengan 6 kali 14 plus 5B. 129 sama dengan 14 kali 6 84 ditambah 30B. Ini kita bisa pindah kelaskan, jadi misal 129 kurangi 84 sama per 30 sama dengan B. 9 kurangi 84, 5, 12 kurangi 8, 4. Nah, berarti hasilnya 45 per 30. Kita sederhanakan jadinya 3 per 2, kita bagi 15 atas bawah. Lanjut, kita bisa ketemu di sini, berarti B nya sama dengan ini. Nah, kita masukkan lagi ke rumus yang ini lagi untuk mencari A nya. Jadi 2A sama dengan 14 min 6 kali 3 per 2 sama dengan 2A sama dengan 14 dikurangi, ini kita coret-coret, 1, 3 kurangi 9 ya, 2A sama dengan 5, A nya berarti 5 per 2. Nah, sekarang kita nyari UN sama dengan 193. Jadinya tuh kita nyari U yang keberapa yang hasilnya 193. Kita hitung bisa pakai rumus persamaan yang pertama. Jadi UN sama dengan A nya tadi 5 per 2 plus N min 1 kali B nya tadi 3 per 2. Nah, lanjut kita tadi UN nya kan 193 sama dengan 5 per 2 ditambah 3 per 2 N min 3 per 2. Nah, ini bisa kita pindah-pindah dahulu. 193 sama dengan 5 min 3 jadinya 2 per 2 plus 3 per 2 N. Nah, lanjut 193 sama dengan 1 plus 3 per
2N. Nah, kita ini dipindah jadi 192 sama dengan 3/2N. Nah, kita bisa pindah ke sini 192 kali 2, 192 kali 2, 4, 18, 3. Berarti 384 sama dengan 3N. Jadi 384 bagi 3. Ketemunya 128, berarti N sama dengan 128. Jadi untuk U 128 hasilnya adalah 193, seperti itu. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan suatu materi yang sering keluar di UTBK, di antaranya adalah barisan dan deret geometri. Sebelum kita ke contoh-contoh soal-soal yang sering keluar di UTBK itu seperti apa, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan barisan geometri dan deret geometri. Kita mulai dulu dari barisan geometri. Barisan geometri itu adalah barisan di mana suku-sukunya itu memiliki hasil perkalian yang selalu tetap. Jadi misal di sini ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat tuh memiliki hasil perkalian atau rasio yang tetap. Jadi dari U1 ke U2 itu kali R, U2 ke U3 itu kali R, dan seterusnya sampai ke UN. Itu selalu dikalikan R. Lalu dari sini kita bisa dapatkan, misal di sini ada U1 itu bisa dinotasikan juga sebagai suku pertama atau A awal. Nah, ini A. Untuk U2 nya bagaimana? Ini kan ada A dikali R itu adalah AR. AR. Lalu U3 juga A dikali R lagi, atau AR kuadrat. Untuk U4 A dikali R dikali R atau AR pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa mengetahui polanya ya teman-teman, dimana kita bisa mendapatkan pola, yaitu adalah suku ke N itu sama dengan A dikali R pangkat N min 1, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi misal kita masukkan U3 ketika A dikali R 3 min 1 adalah AR kuadrat, sama seperti yang ini, seperti itu ya. Oke, selanjutnya cukup untuk barisan geometri, kita ke deret geometri. Deret geometri itu adalah apa? Deret geometri itu adalah suatu jumlah dari barisan-barisan geometri yang ada. Di sini dinotasikan dengan S. S itu adalah sum atau jumlah, SN. SN itu berarti ya sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah terus sampai ke UN. Nah, untuk rumusnya sendiri apa SN ini? SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1, seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini langsung saja kita ke contoh soal dari barisan geometri terlebih dahulu. Sini soalnya, jika barisan geometri dinotasikan dengan min 1, A, min 9, B, maka hasil bagi suku kelima dan suku kedua adalah berapa? Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu tahu dulu apa yang diketahui di dalam soal. Kita tulis lagi soalnya. Tadi barisan ini kan bentuk suatu barisan geometri, yaitu adalah min 1, A, min 9, dan B, ini kan. Di sini kan ada min 1 dan min 9 teman-teman. Nah, min 1 itu kan sebagai suku pertama U1. Min 9 itu sebagai U3 atau suku ketiga. Dari data yang diberikan ini kita bisa mencari nilai yang diperlukan, yaitu adalah nilai R. Caranya gimana? Caranya dengan kita bagi aja suku-suku yang diketahui tadi, yaitu adalah U3 dibagi dengan U1. Ingat di
sini bahwa UN sama dengan AR pangkat N-1. Berarti kalau U3 yang kita masukkan 3-nya di sini itu adalah AR pangkat 3-1 atau AR pangkat 2. Kita tulis AR kuadrat dibagi U1. U1 berarti kan ya tinggal kita masukkan saja U1, berarti AR pangkat 1-1 atau R pangkat 0. R pangkat 0 U1 berarti U1 sama dengan A. Karena ini ada yang sama pembagian, bisa kita coret nilainya. Karena A dibagi A itu kan 1. Sehingga kita dapatkan tadi U3-nya kan tadi ada min 9, U1-nya itu adalah min 1. Berarti 9 dibagi 1. Jadi kita kalau bawah berarti R kuadrat sama dengan 9 dibagi 1 itu adalah 9. Maka nilai R, hati-hati di sini ini adalah bilangan kuadrat, jadi hasilnya adalah plus minus akar 9 atau plus minus 3. Kenapa begitu? Karena baik itu plus maupun minus 3 jika dikuadratkan hasilnya tetap 9. Jadi ada dua hasil yang memungkinkan. Lalu kalau sudah kita dapatkan hasil nilai R tadi, kita akan mencari hasil bagi suku kelima dan suku kedua. Hasil bagi kan berarti kan U5 dibagi dengan U2. Hasil baginya berapa itu kan? U5 dibagi U2. Ingat tadi rumus ini, U5 berarti kan AR pangkat 4 dibagi AR. Karena U2 itu kan AR. Sama dengan ini bisa kita coret A-nya. Lalu di sini ada pembagian bilangan berpangkat. Jika ada pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal dikurangkan saja sehingga tersisa ini kan R berarti R pangkat 1 berarti R pangkat 3. 4 kurangi 1 adalah 3. Jadi hasil bagi suku kelima dan suku kedua itu adalah R pangkat 3. Kita kembali ke sini. R-nya kan sudah diketahui plus minus 3. Jadi kita tinggal masukkan saja plus minus 3. Kita pangkatkan dengan 3. Hasilnya adalah plus minus 27. Jadi bisa kita tuliskan begini juga boleh, tapi kalau di opsi biasanya akan ditulis 27 atau negatif 27. Nah ini adalah hasilnya dari suku kelima dibagi dengan suku kedua itu adalah 27 atau negatif 27. Seperti itu. Nah baik, setelah kita membahas soal barisan yang tadi, sekarang kita ke soal deret geometri yang sering keluar di UTBK. Jadi soal ini tuh berbunyi atau bernarasikan bahwa jumlah dari suku-suku deret geometri itu dituliskan, dinotasikan dengan Sn sama dengan 3/2 kali 2 pangkat N-1. Lalu kita disuruh mencari suku ke-8-nya itu berapa gitu kan. Kita bisa mencari suku ke-8 dengan menuliskan rumus dari U8 itu sama dengan apa? Jadi kan U8 itu sama dengan, ingat rumus yang tadi ini, berarti kan AR pangkat 7 begitu ya. Tapi kan di sini kita perlu mencari dua variabel yang belum kita temukan, yaitu adalah suku pertamanya dan rasionya. Ini ada A, ada R yang harus kita cari terlebih dahulu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Sn itu adalah jumlah dari suku-suku barisan geometri. Jadi Sn itu kan tadi sama dengan U1 ditambah U2 sampai ke N. Kita perlu mencari tahu dulu A atau suku pertama. Kalau kita masukkan A-nya itu 1, berarti S1 itu kan sama dengan berarti U1. Jadi tinggal kita masukkan saja ke rumus yang tadi yang sudah diberikan. S1 sama dengan S1 itu sama dengan U1 atau sama dengan A sama dengan kita masukkan N-nya ke sini. Berarti 3/2 kali 2 pangkat 1 dikurangi dengan 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3/2 dikali 1 ya, atau 3/2. Kita sudah dapat di sini data bahwa A-nya itu adalah 3/2. Lalu bagaimana dengan R-nya? Ingat tadi Sn kan tadi U1 tambah U2 sampai ke UN. Nah, bagaimana dengan untuk mencari
R-nya kita perlu mencari tahu suku keduanya dulu, karena dari suku yang terdekat dari U1 kan U2, berarti kita perlu mencari tahu U2-nya dulu. Jadi ini kalau misal saya tulis S2 berarti kan U1 ditambah dengan U2, lalu U2 kita bisa pindah ruas, berarti S2 dikurangi dengan U1 seperti itu. Kita cari dulu berarti nilai S2 nya ini. S2 sama dengan kita masukkan N nya 2 berarti 3/2 kali 2 pangkat 2 kurangi 1. 3/2 kali ini berarti 4 kurangi 1 3 berarti 9/2. Ini adalah nilai dari S2 nya. Lalu kita bisa mencari U2 ini dengan mengurangi S2 dikurangi dengan S1. Tadi kan S2 nya 9/2, berarti ini 9/2 dikurangi dengan U1. U1 kan berarti kan ini A, dikurangi 3/2, hasilnya adalah 6/2, berarti hasilnya adalah 3. Kita dapat U2 nya itu adalah 3. Nah, dari data yang sudah kita cari tadi, kita sudah mendapatkan U1 atau A itu adalah 3/2 dan U2 nya itu adalah 3. Maka kita bisa mencari nilai dari rasionya dengan cara membagi kedua suku tersebut, yaitu U2 dibagi dengan dibagi dengan U1. Hasilnya adalah AR² dibagi dengan A. Ini A-nya bisa kita coret. Maaf ya, bukan AR tapi AR dibagi dengan A-nya bisa kita coret. Jadinya adalah R. R-nya berapa? R sama dengan 3 dibagi dengan 3/2. 3 dibagi 3/2 itu berarti hasilnya adalah 2. Nah, ketemu kita R-nya adalah 2. R-nya adalah 2. Karena kita sudah menemukan variabel yang kita cari untuk menemukan U8 tadi, ya tinggal masukkan saja nilai-nilai yang sudah kita temukan. Jadi U8 itu sama dengan AR². Kita masukkan nilai A-nya kan tadi 3/2. 3/2 dikali R². Karena yang ketika sudah ketemu 2/7. Ini berarti bisa kita sederhanakan menjadi 3 dikali 2/6. Hasilnya adalah 2/6 itu berarti 64. 3 dikali 64. 3 dikali 64 itu hasilnya 192. Jadi suku ke-8 itu bernilai 192, kurang lebihnya seperti itu. Baik teman-teman, hari ini kita bakal membahas materi statistika yang bakal muncul di UTBK nanti. Nah, di dalam statistika itu nanti bakal muncul data tunggal yang nanti kita disuruh bakal menghitung min, median, modus, sama jangkauannya. Nah, min itu apa? Jadi min itu rata-rata yang bisa dirumuskan dengan X bar. X bar itu rata-rata dengan rumus X1 tambah X2 sampai Xn atau jumlah semua data atau frekuensi, dan N itu banyaknya data. Lalu lanjut untuk rumus median, atau median itu rumusnya dirumuskan dengan N/2. N itu banyaknya data dibagi 2 ditambah banyaknya data dibagi 2 ditambah 1 lalu dibagi 2. Lalu selanjutnya itu modus. Modus itu adalah frekuensi atau data yang paling banyak muncul. Seperti ini contohnya, ini ada beberapa data. Nah, di sini angka 4 ini yang paling banyak muncul. Nah, ini yang angka 4 ini yang dinamakan dengan modus. Selanjutnya jangkauan. Jangkauan itu bisa dirumuskan dengan X max dikurangi X min, atau misal pakai data ini, X max-nya itu atau data terbesarnya kan 7 dikurangi X min atau data terkecilnya 4. Jadi jangkauannya itu ada 3. Baik, sekarang kita akan membahas contoh soal yang bakal sering muncul di UTBK. Jadi sekumpulan data disajikan sebagai berikut. Dua ya.
Berapakah banyak dari 4 pernyataan berikut yang benar? Pertama, rata-ratanya kurang dari 7. Kedua, rata-ratanya merupakan bilangan prima. Ketiga, modus kurang dari median. Yang keempat, median kurang dari jangkauan. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Nomor 1. Ya, jadi kan rata-rata tadi rumusnya kan banyaknya data dibagi jumlahnya data dibagi dengan banyaknya data. Jadi semua data ini kita jumlah. Setelah kita jumlah, kita langsung masukkan aja di sini X bar atau rata-rata, karena itu tadi kita jumlah hasilnya itu 54 dan banyaknya data itu ada 9, jadi rata-ratanya itu ada 6. Nah, berarti kita kalau sudah tahu rata-ratanya 6, berarti ini kenyataannya salah ya. Benar. Lalu yang kedua, rata-ratanya merupakan bilangan prima. Kita sudah tahu rata-ratanya itu 6 dan 6 itu bukan bilangan prima, jadi ini salah. Jadi selanjutnya ke nomor 3 yaitu modus kurang dari mediannya. Pertama kita cek dulu modusnya. Modus kan data yang paling sering muncul. Nah, di sini kan yang paling sering muncul itu kan angka 2, berarti modusnya kan 2. Kita tulis dulu sini. Modusnya 2. Sekarang untuk hitung mediannya, karena median banyak datanya ini 9 ganjil, jadi kita langsung pakai rumus n tambah 1 bagi 2. Nah, tadi kan n nya kan ada 9 atau banyak datanya, jadi kita tinggal masukin aja 9 tambah 1 per 2 sama dengan kan 10 per 2 atau 5. Nah, 5 ini bukan 5 ini ya, tapi data yang ke-5. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ternyata 4. Nah, karena modusnya tadi 2 dan mediannya itu 4, jadi ini modus kurang dari mediannya benar ya, karena modusnya 2 dan mediannya 4. Selanjutnya nomor 4 yaitu median kurang dari jangkauan. Kita langsung menghitung jangkauannya aja. Tadi kan jangkauannya kan rumusnya kan data terbesar dikurangi data terkecil. Kita lihat dulu di sini data terbesar itu kan 14. Jadi 14 dikurangi data terkecilnya 2. Jadi jangkauannya kita bisa hitung 14 kurang 2 hasilnya itu 12. Nah, itu kan median kurang dari jangkauan, karena mediannya itu 4 dan kurang dari 12, berarti ini juga benar. Jadi setelah kita membuktikan semua poin-poin yang ada di sini, yang benar-benar itu ada poin pertama, poin ketiga, dan poin keempat. Jadi nomor kedua ini tidak benar. Jadi yang benar ada 3. Pagi semuanya, di sini saya Perdita Kinefikawa dari kelas fase 12/6. Nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah pencacahan. Nah, di sini kita mempunyai soal bilangan ganjil yang 5 angka yang tersusun dari angka 1, 2, 4, dan 9 ada sebanyak. Nah, kaidah pencacahan sendiri itu untuk pengerjaan soalnya terdapat 2 cara. Yang pertama permutasi, yaitu memperhatikan urutan. Yang kedua kombinasi, itu tidak memperhatikan urutan. Karena di sini kita mempunyai soal bilangan ganjil 5 angka. Jadi ini memperhatikan urutan, jadi kita membuat 5 blok. Nah, karena bilangan ganjil, maka bilangan-bilangan ini harus juga ganjil. Di sini kita mempunyai angka 1, 2, 4, 5, dan 9. Untuk angka sendiri terdapat ada 2 angka, yaitu kemungkinannya angka 1 dan angka 9. Ini terdapat 2 angka. Nah, untuk yang paling depan, karena kita sudah memakai bilangan 1 di belakang, jadi 5 dikurangi 1, di sini ada 4, lalu memakai 1 lagi di sini 3, memakai 1 lagi di sini 2, dan memakai 1 lagi di sini ada 1. Lalu kita kalikan saja, dan hasilnya 48. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan lagi, silahkan komen. Terima kasih. Hai teman-teman, hari ini aku akan membahas soal pertidaksamaan linear. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Cecilia Kesha dari kelas F6. Langsung saja kita ke videonya. Nah, teman-teman pasti sering sekali menemukan bentuk soal seperti ini dari pertidaksamaan 2 variabel linear, dan aku punya cara cepatnya. Kita langsung dikerjain ya. Nah, di sini diketahui ada sumbu X, dan sumbu Y. Kita jadikan sumbu Y kita jadikan ke sumbu X, dan begitu baliknya sumbu X kita jadikan ke sumbu Y.
Lalu ada dua garis, kita pilih salah satu dulu untuk mengerjakan dulu. Aku akan memilih garis yang dari sumbu Y ini. Di sini ada angka 5 dan ada angka 3 di sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, karena ini dibalik, 5-nya itu ada di sumbu Y, kita jadikan ke 5X ditambah, nah 3-nya kan sejajar nih sama sumbu X, kita jadikan ke 3Y. Nah, karena sumbunya ini di bawah dari daerah yang diarsir, jadi kita tulis kurang dari sama dengan. Lalu kita tinggal kalikan saja nih, 5 dikali 3 hasilnya berapa? Betul, 15. Gampang kan? Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan garis yang kedua. Jadi ini ada angka 4 di sumbu Y dan angka 7 di sumbu X. Seperti biasa, Y-nya kita jadikan X dan X-nya kita menjadikan Y, betul. Jadi di sumbu Y ada 4, kita ubah jadi 4X ditambah 7-nya ada di sumbu X, jadi kita jadikan 7Y. Nah, karena ini di atas daerah arsir, jadi kita jadikan lebih dari sama dengan. Sudah deh, tinggal dikali saja. 4 kali 7 berapa teman-teman? Betul, 28. Jadi hasilnya yaitu 5X ditambah 3Y lebih kecil dari 15, 4X ditambah 7Y lebih dari 28. Jadi ini penjelasan aku terkait pertidaksamaan linear dua variabel, dan ini adalah cara cepatnya. Semoga kalian bisa paham apa yang aku ajarin. Thank you for watching. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas materi matematika tingkat lanjut kelas 11, yaitu adalah vektor. Jadi di sini langsung aja kita ke contoh soal-soalnya. Di sini dikatakan bahwa besar dari vektor A plus B itu adalah 3 akar 19. Jika nilai vektor A itu 6 dan besar vektor B itu 9, maka besar dari vektor A dikurangi dengan vektor B itu hasilnya adalah berapa? Kalau kalian berpikir bahwa besar vektor A ditambah B itu sama dengan besar vektor A ditambah besar vektor B ini salah ya, karena ya bisa kita dari soalnya sendiri 6 tambah 9 itu bukan 3 akar 19 seperti itu. Jadi kita perlu memanipulasi bentuk ini supaya kita bisa mencari nilai dari besaran vektor A dikurangi dengan vektor B. Bagaimana caranya? Kita bisa mengkuadratkan kedua ruasnya. Jadi ini kan besar vektor A tambah B itu kan 3 akar 19. Untuk menghilangkan nilai akar ini, kita bisa kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan seperti ini. Untuk penguadratan ini sama seperti konsep aljabar yang sudah kita kenal. Jadi ini bisa kita jabarkan menjadi A kuadrat ditambah 2A dikali B ditambah dengan B kuadrat, itu sama dengan 3 akar 19 kuadrat. Berarti ini masing-masing akar kita kuadratkan, berarti 9 dikali dengan 19. 3 kuadrat itu kan 9, berarti 171. Lalu kita lihat di sini ada A kali B nya teman-teman. Ini teman-teman harus hati-hati karena A titik B atau A kali B ini bukan berarti 6 dikali 9 itu bukan ya. Karena dalam materi vektor kita mengenal namanya adalah perkalian dua buah vektor. Salah satunya adalah perkalian dot atau dot produk. Jadi dirumuskan jika ada perkalian dua buah vektor menggunakan dot produk, A dot B itu berarti sama saja dengan A B dikali dengan cos theta, seperti itu. Maka ini bisa kita ganti dengan AB cos theta. Ini A kuadrat ditambah 2 dikali A B cos theta ditambah dengan B kuadrat, itu adalah 171.
Lalu tinggal kita masukkan saja. Ini berarti kan besar vektornya ya. Nah, ini. Besar vektor A dikuadratkan berarti 6, 6 dikuadratkan berarti 36, ditambah 2, kita masukkan lagi 6 dikali 9 dikali cos theta ditambah dengan 9 kuadrat itu ada 81, hasilnya 171. Lalu bisa kita sederhanakan ini 3 berarti 36 ditambah dengan 2 dikali 6 dikali 9 berarti 108 cos theta ditambah 81 sama dengan 171. Nah, di sini kita kelompokkan. Jadi yang 108 cos theta kita taruh kiri, yang angka ini kita taruh kanan. Hasilnya adalah 108 cos theta sama dengan 54, maka kita bisa mencari tahu nilai cos theta itu adalah 54 dibagi dengan 108. Ini bisa kita sederhanakan, jadinya adalah setengah, itu ya. Kita tulis di sini cos theta itu berarti sudah dapat nilainya setengah. Lalu kan di sini kita perlu mencari nilai A-B nya ya. Caranya gimana? Sama saja kita bisa mengkuadratkan dari rumus ini. Kuadratkan berarti kan hasil kita berarti bisa kuadratkan ini berarti A-B kuadrat ini ya, sama dengan sini saja, sama dengan berarti vektor A dikuadratkan dikurangi 2 dikali B ditambah B kuadrat. Ingat tadi ada A kali B itu berarti sama dengan AB cos theta. Ini A kuadrat dikurangi 2 A B cos theta ditambah B kuadrat. Kita bisa masukkan nilainya berarti A kuadrat 6 kuadrat itu 36 kurangi 2 dikali A 6 kali 9 dikali cos theta nya sudah ketemu setengah ditambah B kuadratnya berarti 81. Ini bisa kita sederhanakan, ini 54 berarti 36 dikurangi 54 ditambah 81, hasilnya 17. Nah, hasilnya adalah 63 seperti ini. Jadi nilai dari A besar dari vektor A B itu adalah 63. Kalau misalnya nanti di opsi hasilnya tidak ada 63, biasanya kan hasilnya akan bentuknya kan seperti akar seperti ini ya. Jadi kita bisa buat akar di mana 63 itu sama saja akar 7 dikali dengan 9. Jadi bisa kita tulis 3 akar 7. Jadi hasilnya adalah besar vektor A min B adalah 3 akar 7. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung lingkaran yang bakal muncul di soal-soal UTBK nanti. Jadi ada beberapa ciri sama kayak materi persamaan lingkaran. Jadi saat lingkaran memiliki pusat 0,0 dan jari-jari R, maka persamaan lingkaran dapat dirumuskan dengan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan R. Tetapi karena ini persamaan garis singgung lingkaran, jadi kan pasti ada garis yang menyinggung ada garis yang menyinggung di titik pada lingkaran. Ya kita sebut aja A. Itu x1 dan y1. Nah, karena ada garis singgung di pada lingkaran, kita bisa merumuskan persamaan garis singgung lingkaran dengan x1 x plus y1 y sama dengan r kuadrat. Sama halnya juga dengan jika ada lingkaran dengan pusat A, B, jadi bukan 0,0 ya, beda. Dan jari-jari R itu
persamaannya x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, sama kayak yang tadi karena ini menyinggung pada lingkaran garisnya. Jadi kan ada x1 dan y1. Nah, jadi persamaannya bisa kita rumuskan dengan ini, x min a kali x1 min a plus y min b kali y1 min b sama dengan r kuadrat. Nah, x dan y di sini itu adalah variabel tetap. Jadi mau variabel tetap, jadi ininya tuh nggak diubah-ubah. Jadi kita langsung ke latihan soalnya aja. Jadi diberikan persamaan lingkaran L sama dengan lingkaran sama dengan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang memiliki titik pusat 0,0 dan titik singgung 4,3. Jadi kita langsung pakai rumus yang pertama tadi, yang x1 x plus y1 y sama dengan r kuadrat. Karena ini kan tadi sudah saya jelaskan kalau ini titik singgungnya, berarti yang pada di lingkaran. Jadi ini tuh x1 sama y1. Kita tinggal masukin aja ke sini. Jadi ini min 4 x tambah 3y sama dengan 25. Baik, kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi tes UTBK lagi, yaitu limit trigonometri. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa sifat dasar dari limit. Yang pertama, apabila ada limit x mendekati 0 dari sin x per x atau x per sin x itu sama dengan 1. Dan juga kalau ada limit x mendekati 1 dari tan x per x sama dengan x per tan x sama dengan 1 juga. Nah, kalau ada limit x mendekati 0 dari tan x per sin x atau sin x per tan x itu juga sama dengan 1. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Misal di sini ada soal nilai dari lim x mendekati pi per 4 dari cos 2x per sin x min cos x. Nah, untuk limit itu kan biasanya kalau kita masukkan x-nya substitusi langsung ke soal kan biasanya ketemu jawabannya. Tapi kalau di soal ini kita kalau langsung masuk substitusikan ke soal jawabannya 0 per 0. Jadi jawabannya ini salah. Jadi kita harus merubah bentuk dari soal ini jadi bentuk yang lain dulu. Nah, di trigonometri kita kan mengetahui beberapa bentuk dari cos dan sin. Misal cos 2x ini kita ada bentuk cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, nanti kita gunakan bentuk ini untuk merubah soal yang ini. Langsung saja kita kerjakan. Limit x mendekati pi per 4 cos 2x per sin x min cos x. Lanjut kita bisa jabarkan yang di atas ini. Jadinya limit x mendekati pi per 4 cos x min sin x dikali cos x plus sin x per sin x min cos x. Nah, ini kan sudah ketemu cos sama sin, jadi bentuk-bentuk min sama min gini. Tapi ini bentuknya beda. Ini yang ini cos dulu, ini sin dulu. Jadi kita ubah ini dulu agar nanti bisa dicoret-coret sama yang bawah. Lanjut kita bisa jabarkan yang di atas ini menjadi lim x mendekati pi per 4 cos x min sin x dikali cos x plus sin x per sin x min cos x. Nah, ini kan sudah ketemu cos min sin, ini juga ada sin per min cos. Jadi kita agar bisa dicoret nanti kita harus ubah yang satu yang di atas ini. Misal kita ubah yang di sini, jadinya lim x pi per 4 min
sin min cos X dikali cos X plus sin X per sin X min cos X. Nah ini kan udah sama nih, kita bisa coret-coret saja kan gini-gini nih, kita coret, ini juga coret. Nah tinggal min cos X plus sin X, jadinya lim X mendekati pi per 4. Nah ini kan kita kalikan min sama cos, berarti min cos X kali min juga kali min, jadi min sin X seperti ini. Nah kita kan juga harus mengetahui dulu X itu kan mendekati pi per 4. Nah pi itu kan 180 derajat. Nah kalau 180 derajat dibagi 4 itu sama dengan berapa? 45. Jadinya limit X mendekati 45 saja itu min. Jadi cos X nya kita ganti 45 derajat dan juga sin nya kita juga ganti 45 derajat. Nah cos 45 itu kan setengah akar 2, jadi kita ganti saja cos 45 nya jadi min setengah akar 2. Ini juga sin 45 itu kan setengah akar 2 juga, berarti kita ganti setengah akar 2. Nah min setengah akar 2 kurangi setengah akar 2 itu kita ubah itu jadi min akar 2 per 2 min akar 2 per 2. Jadi jawabannya itu min akar 2 sama dengan min akar 2. Jadi ketemunya adalah min akar 2 seperti itu. Selanjutnya saya akan mengatur tentang persamaan trigonometri. Di sini kami mempunyai soal jika fungsi f(x) a cos x plus b sin x plus a mempunyai nilai maksimum 9, sedangkan fungsi gx sama dengan a cos x plus b sin x plus b mempunyai nilai minimum sama dengan min 8. Maka nilai terkecil dari b min a adalah. Nah, karena kita mempunyai dua persamaan cos dan sin, maka kita tidak bisa mencari nilai maksimum sendiri. Maka kita membuat jadi satu persamaan. Kita menggunakan rumus ini, a cos nx plus b sin nx menjadi k cos nx min alpha. Nah, sedangkan di sini n sendiri kita di sini mempunyai 1 karena untuk ditulis ini tetap x, lalu kita masukkan aja. Dan untuk cos nx min alpha itu nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Untuk persamaan pertama kita menjadikan fx-nya dulu. Jadi fx sama dengan a cos x plus b sin x plus a. Kita masukkan ke persamaan ini. Jadi fx sama dengan k cos x min alpha plus a. Nah, karena di sini dia memakai nilai maksimum, maka kita masukkan nilai maksimum adalah 1. Jadi fx sama dengan k plus a sama dengan 9. Ini untuk persamaan 1. Lalu untuk persamaan 2, kita memasukkan nilainya fungsi gx. Gx sama dengan a cos x plus b sin x plus b. Kita masukkan lagi ke persamaan ini, jadinya gx sama dengan k cos x min alpha plus b. Nah, karena dia memakai nilai minimum, maka kita masukkan nilai minimum adalah min 1. Jadinya gx sama dengan min k plus b. Kita mendapatkan dua persamaan ini, lalu kita eliminasi. Selanjutnya, karena yang diketahui adalah b min a, maka kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2.
Karena pertama adalah nilai B, maka kita eliminasi. Yang pertama adalah persamaan 2 dikurangi persamaan 1. Jadinya GX sama dengan min K plus B sama dengan min 8 dikurangi Fx sama dengan K plus A sama dengan 9. Kita kurangi. Kita di sini tidak untuk mencari nilai K, tapi kita mencari untuk nilai B min A. Maka kita dikurangi. Lalu kita eliminasi persamaan 2 dikurangi persamaan 1 menjadi 2K plus B min A sama dengan min 17. Lalu kita menghilangkan 2K-nya untuk mencari nilai B min A. Jadi B min A sama dengan 2K min 17. Kita lalu mempunyai persamaan baru 2B min A sama dengan 2K min 17. Untuk K minimum sendiri, karena semakin besar K, maka semakin besar juga nilai B min A. Maka sebaliknya, semakin kecil nilai K, maka semakin kecil juga nilai B min A. Karena dipertanyakan adalah nilai terkecil, maka kita harus mencari nilai sekecil mungkin. Jadi, K minimum sama dengan 0. Maka B min A sama dengan 2 kali 0 min 17. Jadi B min A sama dengan min 17. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang mau dipertanyakan silahkan komen. Terima kasih. Nah, selanjutnya di belakangku ini ada soal tentang perbandingan trigonometri. Kita langsung saja kerjain ya. Aku akan mengajari kalian semua. Jadi di sini ada sudut 30 derajat dan di depannya diketahui A dan B itu 10 cm. Nah, yang ditanyakan yaitu garis B dan C. Jadi kita akan mengerjakan yang ditanya. Yang diketahui itu desa atau depan persamping itu rumusnya tan. Jadi kita tulis saja D persa gitu kan. Depannya tadi 10, dan karena BC-nya akan kita cari alias tidak diketahui, kita tetap tulis saja BC. Nah, langsung saja. Kan desa itu rumus dari tan. Kita tulis saja teman-teman, tan ini sudutnya 30 derajat sama dengan 10 per BC. Nah, kita cari nih, tan 30 itu berapa? Betul, 3 akar 3. 3 akar 3 sama dengan 10 per BC. Langsung saja kita hitung, dan yep, hasilnya itu 10 akar 3. Jadi ini jawabannya dari soal yang ini. Jawabannya itu 10 akar 3. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Udah nggak sih? Udah.